Halo Sagittarius, bagaimana kabar kamu hari ini Sagittarius? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Sagittarius di sana. Kali ini tema di video kita, siapa sih ya seseorang yang suka banget sama kamu ya, yang cinta mati sama kamu, yang sayang banget sama kamu. Dan kita di sini juga akan coba mengungkap ya, siapa tahu ada rahasia-rahasia yang dia simpan dari kamu, kita akan coba ungkapkan di sini ya teman-teman. Dan ini tidak hanya berlaku sama pasangan kamu saja begitu ya teman-teman, buat sahabat kamu di sini juga bisa, orang yang dekat sama kamu juga bisa, keluarga kamu juga bisa, seperti itu ya. Dan ceritanya nanti di sini akan kita bagi menjadi dua sesi ya. Kita akan lihat ya dari kedua cerita itu apakah cocok ya dengan kehidupan kamu ya. Kamu tidak perlu memilih cerita yang mana ya. Mudah-mudahan juga dari kedua cerita itu bisa cocok dengan kehidupan kamu teman-teman Sagittarius. Oke. Selalu saya ingatkan di sini kalau ini pembacaannya secara umum ya, energinya untuk banyak orang. Jadi belum tentu bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, aminkan semua energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu. Karena di sini saya yakin dan percaya kalau tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Dan ketika kamu mengklik video ini, itu artinya ya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kamu teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Oke, kita langsung masuk aja ke cerita kita yang pertama ya Sagittarius. Siapa sih ya sosok orang yang cinta mati sama kamu ini ya. Dan di sini dia itu berhubungan dengan kamu itu sebagai apa, kita akan coba lihat ya di sini teman-teman Sagittarius. Kalau saya melihat di sini ya, di kartu energi kamu yang pertama ini hubungannya ada hubungan hierarki di sini teman-teman ya. Jadi mungkin bisa jadi atasan atau bawahan, antara bos atau karyawan, atau antara orang tua anak, kakak adik ya, hubungan yang ada hierarkinya gitu ya, atau yang ada aturannya ya, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ya orang ini gitu ya, menyimpan rahasia yang seperti apa gitu ya. Yang jelas ini orangnya juga kaku ya, kaku, logis, dan juga tipikal orang yang agak kurang empati ya. Jadi kalau misalkan kamu berharap kamu dimengerti sama dia, entahlah ya, benar-benar nggak bisa mungkin, karena ini orangnya memang benar-benar nggak punya perasaan lah gitu ya, gemesin gitu ya. Ya terkadang ada sesuatu, terkadang ada masanya kita juga perlu orang-orang seperti ini ya, supaya kita tidak supaya kita tidak halu gitu, supaya tidak out of track. Nah seperti itu. Kita lihat rahasia yang dia simpen apa sih. Sebenarnya ini tentang ketakutannya dia ya, ketakutannya dia tentang pikiran-pikiran yang selama ini menghantui ya pikirannya dia gitu ya, yang tidak bisa diomongkan gitu. Dia berusaha menepis itu dengan kelogisannya dia. Tetapi ya kalau misalkan dilihat gitu ya, kita bedah pikirannya itu ya, pikirannya itu isinya aku takut karena ini nggak pasti gitu, atau takutnya begini, takutnya begitu ya, tentang semua ketakutan yang dia rasakan ya, seperti ini sih yang dia simpan. Nah kenapa sih dia sampai merahasiakan gitu kan, atau nggak bicara gitu ya sama kamu atau sama orang-orang sekitarnya? Kita lihat ini sih lebih ke kebijaksanaannya dia ya teman-teman ya.
Artinya gini, kalau misalkan aku cerita pun gitu, ini malah bisa jadi konflik gitu, karena beberapa orang mungkin akan bisa selisih paham, salah paham gitu ya, dikasih tahu malah bukannya ketakutannya bisa berkurang gitu kan, ya malah nambah teror gitu kan, malah nambah ketakutan gitu. Jadi memang menurutnya dia gitu ya, kalau nggak bicara pasti akan jauh lebih bijaksana daripada banyak orang berpikir lebih baik satu aja gitu loh ya, gitu pikirannya dia seperti itu teman-teman, supaya tidak menimbulkan konflik-konflik pada akhirnya nanti yang bisa menambah masalah seperti itu ya. Jadi dia berusaha menyelesaikan sendiri gitu. Nah, tapi ini hanya jadi ini ya, pikiran aja gitu teman-teman ya, masih belum ada apa-apa yang dia lakukan ya, seperti ini ya. Jadi kayak ngebulat sendirilah di pikirannya dia ya. Nah, kita lihat nih niatnya dia itu positif atau negatif ya dengan merahasiakan ini. Kita lihat sebenarnya di sini kalau kita bilang positif, yang akhirnya bisa jadi nggak positif ya, bisa jadi kisruh, artinya di sekitarnya dia bisa jadi bakalan kan nggak siap ya, karena nggak tahu apa-apa gitu. Kalau misalkan kita udah tahu apa-apa, setidaknya kita sudah punya rencana buat apa-apa. Tetapi kadang-kadang begitu teman-teman ya, kita itu nggak bisa yang namanya sortir lingkungan kita menjadi yang namanya seperti apa yang kita mau gitu, yang datangnya itu siapa kayak gimana kan nggak bisa juga gitu kan ya. Yang bisa kita lakukan itu adalah ya respon kita dalam menghadapi mereka. Jadi kalaupun bicara gitu kan ya, takutnya malah nanti bisa disalahin gitu loh teman-teman ya. Tapi nantinya pun gitu ya, bicara atau tidak bicara nanti bisa disalahin gitu ya, diceritain, diomongin gitu kayak itu sudah bukan rahasia umum lah ya. Lalu what next, apa yang harus dilakukan, kita lihat di sini. Tidak apa-apa sih ya, lebih kayak kerencana aja gitu ya, punya rencana, punya tujuan gitu ya, apa yang harus dikejar, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi jangan sampai ya pikiran ini yang hanya sampai pikiran gitu, malah jadi takut-takutan, malah tidak membawa apa-apa gitu ya. Tapi ayo gitu, apa yang bisa dilakukan pun kamu misalkan adalah pihak yang di luar dari cerita ini gitu kan ya. Artinya dari dia gitu ya, support gitu ya, dengan apa, oh ada rencana cadangan ya. Cuman kan pasti kerasa gitu ya, kalau ada sesuatu hal yang mungkin gak enak yang menjadi beban pikiran atau apa. Setidaknya kalau misalkan kita tidak bisa support dengan tindakan, ya supportlah dengan tenang gitu, supportlah dengan melakukan apa yang memang bisa dilakukan gitu loh, seperti itu ya. Lebih ke pekerjaan gitu kan ya, yang punya rencana atau tujuan gitu, yang mungkin tujuannya agak sedikit lain gitu ya teman-teman ya, dan dilakukannya nanti gitu. Jadi ini hanya sekedar untuk rencana. Jadi kamu udah ngerti gitu ya, kalaupun misalkan terjadi A atau B, apa yang harus dilakukan kamu sudah ngerti ya, seperti itu. Oke, ini cerita kamu yang pertama teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita lihat ya, kita lihat cerita yang kedua. Orang ini siapa, berhubungan dengan kamu itu sebagai apa, kita lihat. Sagittarius. Oke. Ada family di sini, keluarga ya, yang jelas dia adalah keluarga. Terus habis itu juga cukup dekat ya secara emosi dan perasaan teman-teman ya, dan memang orangnya juga perasa gitu ya, lembut juga perasaannya ya, sayang sama keluarga iya. Terus habis itu juga tipikal orang yang aktif gitu ya, suka petualangan gitu ya sebenarnya teman-teman, tetapi berusaha kuat juga untuk orang-orang di sekitarnya dia gitu. Jadi antara dua hal gitu ya, antara dia memikirkan satu kewajiban dan memikirkan keinginan ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih
apa sih yang dia rahasiakan ya, rahasia apa yang dia simpan di sini. Kita lihat ada sukses di sini ya, tentang apa yang dilakukan, tentang pekerjaan gitu kan ya, tentang pekerjaan, tentang dirinya, tentang apa yang ingin dia lakukan dalam hidup. Jadi gini, selama ini ya mungkin di keluarga ataupun apa gitu ya, dia kan berpikir mengenai kewajibannya dia untuk melakukan sesuatu hal sebagai fungsinya di keluarga gitu. Tetapi ada hal-hal ya di mana dia ingin melakukan gitu loh teman-teman, yang di luar dari kewajiban-kewajiban tersebut. Ya, mid time-nya dia, senangnya dia, hobinya dia, apa yang memang ingin dia lakukan di dalam hidupnya dia ya. Ini yang dia rahasiakan. Kenapa dia sampai merahasiakan hal tersebut gitu ya dari kamu teman-teman, kita lihat, atau bahkan dari orang-orang terdekatnya kita lihat. Ya, karena ya berusaha banget gitu ya untuk menyeimbangkan gitu kan ya, menyeimbangkan supaya ya ada yang namanya kewajiban yang harus dilakukan gitu kan, ada yang namanya keinginannya dia untuk yang ingin dia lakukan ya, semuanya ini seimbang gitu ya, berusaha banget untuk seimbang ya. Dan apa ya, dia itu orangnya seperti itu gitu ya, tetapi benar-benar nggak tegaan gitu loh teman-teman ya. Memang dia punya jiwa atau sisi petualang di sini, tetapi itu benar-benar kontra banget gitu ya dengan sifatnya yang sayang sama keluarga gitu. Jadi benar-benar kontra banget gitu ya. Dan ini yang membuat pada akhirnya kayak oke, aku ingin melakukan ini gitu, tetapi ngelihat dia orang yang dia sayang gitu ya, ngelihat mungkin keluarga dan sebagainya, jadi nggak tega sendiri gitu loh ya, seperti itulah gitu. Nah, kita lihat ya, ini bakalan jadi positif atau negatif sih gitu ya, kita lihat ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dibilang positif ya positif-positif aja ya. Kalau misalkan kita sayang sama orang ya kan, atau sayang sama keluarga kita, kita pasti mau gitu kan, dan mampu melakukan hal yang terbaik gitu loh untuk mereka. Tetapi juga kita juga mesti melihat gitu, ada hal-hal yang harus kita bangun untuk diri kita, untuk perkembangan diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita ingin orang yang kita sayang itu bahagia gitu, pastikan diri kamu juga merasa bahagia juga gitu loh teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau enggak lucu banget di sini, lucu gitu ya. Kita ingin menebarkan kebahagiaan, tetapi kita sendiri nggak tahu gitu rasanya bahagia, dan nggak ngerti dari esensi kata bahagia itu seperti apa. Kira-kira nyampai nggak nih pesannya? Ya, karena itu akan menjadi sesuatu hal yang kosong gitu, nyampe tapi kosong dan nggak ada isinya buat apa gitu kan ya. Oke, selanjutnya what next, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Hati-hati terjebak ilusi di sini ya, mengenai kewajiban, mengenai yang harus dan tidak harus, bentuk tanggung jawab dan sebagainya. Manusia itu diciptakan Tuhan gitu ya, dengan tanggung jawabnya masing-masing ya. Jadi jangan mencoba ya untuk mencuri tanggung jawab seseorang ya. Mencuri tanggung jawab itu akan menjadi sesuatu yang menyedihkan pada akhirnya nanti ya, karena kita nggak bisa gitu ya terus-terusan bergantung sama orang, kita nggak bisa gitu. Ataupun ya kita yang sebenarnya menggantungkan diri kepada orang yang kita bilang bahwa iya gitu, kalau dia itu kalau nggak ada aku nggak bisa, belum tentu gitu kan, belum tentu teman-teman ya. Ternyata nggak ada kamu dia baik-baik aja gitu ya. Jadi hati-hati terjebak dengan ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri, yang bikin kita nggak maju itu siapa sih gitu ya, diri kita sendiri gitu. Yang bikin kita bisa maju siapa gitu ya, diri kita sendiri gitu. Dari mana? Tergantung dari cara kamu merespon pikiran kamu itu seperti apa ya. Jadi hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kita gitu ya. Jadi inilah cerita yang kedua untuk kamu ya teman-teman Sagittarius. Dan kalau kita berbicara terkait cinta gitu ya, ini bisa simple, bisa jadi rumit gitu ya.
bisa simple, bisa jadi rumit, ya. Tergantung dari siapa gitu ya, tergantung dari diri kamu sendiri gitu ya, tergantung dari kita ya, atau tergantung dari diri kamu dalam melihat atau dalam menyikapi setiap hal atau setiap kondisi yang ada ya di hadapan kamu ya, teman-teman yang berzodiak Sagittarius ya. Jadi kira-kira di sini kamu mau pilih yang mana nih? Ya, cinta yang simple atau yang rumit, ya tentukan pilihan kamu sendiri, teman-teman Sagittarius. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan resonate ya dengan teman-teman Sagittarius semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya, Sagittarius. Dadah.